بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه, amma ba'du. Alhamdulillah. Dalam pertemuan kita yang lalu kita membahas tentang sifat-sifat jannah, tentang apa yang Allah janjikan bagi mereka orang-orang yang bertakwa di surga nanti. Mudah-mudahan kita termasuk dari golongan mereka, orang-orang yang bertakwa, yang insya Allah dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, ya Rabbal Alamin. Kemarin kita sudah bahas tuntas kenikmatan tersebut. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan kemarin dulu membuat kita rindu sama surga, sehingga membuat kita bersungguh-sungguh untuk beramal, untuk taat, untuk meraih surga tinggi tersebut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini dibahas sama Habib Abdul Haddad tentang nikmat yang terbesar di surga nanti. Nikmat yang terbesar ini nikmat. Kemarin kita sudah bahas nikmat-nikmat yang luar biasa. Itu masih belum ada apa-apanya dibanding ini nikmatnya yang waktu disebut sama Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Ini nikmat-nikmat terbesar. Apa nikmat terbesar tersebut? Nikmat terbesar itu yang paling besar, nggak ada lagi di atas itu. Nikmat melihat keindahan Allah, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah nikmat terbesar yang ada di dalam surga. Nggak ada nikmat yang lebih besar dari itu lagi. Dan itu adalah puncak harapannya para arifin. Puncak harapan para anbiya wal mursalin. Itu puncak segala harapan itu dia, perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita selama ini mereka para anbiya Allah, para utusan Allah, para aulia, para salihin, mereka ibadah, mereka taat, mereka berjuang siang malam, nggak kenal lelah. Mereka menangis, mereka merindukan. Segala yang mereka lakukan, semuanya tiada lain semata-mata untuk taat kepada siapa? Kepada Allah, pencipta mereka, pencipta alam semesta ini. Yang selama ini memang mereka rindukan, yang mereka cintai, yang mereka yakini bahwa Allah yang memberikan kepada mereka nikmat. Nah di surga itu saat-saat perjumpaan. Selama ini mereka taat, itu saatnya mereka berjumpa dengan Allah. Saatnya mereka melihat keindahan Allah, Tuhan yang selama ini mereka sembah, yang mereka cintai, yang mereka agungkan. Di surga itu, ya, saat-saat adalah untuk melepas kerinduan yang selama ini membakar hatinya mereka. Makanya itu puncak segala nikmat melihat keindahan Allah, perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita bahas tentang kenikmatan tersebut, nikmat yang terbesar, itu di bawah itu juga ada nikmat yang juga besar, nggak kalah besarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu perjumpaan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjumpaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salah satu nikmat yang terbesar setelah nikmat perjumpaan dengan Allah. Anda lihat nih, sebagai contoh orang-orang yang hidup di dunia. Orang-orang yang hidup di dunia, mereka menikmati kehidupan dunia ini dengan berbagai macam bentuk kenikmatannya. Ada orang, kebahagiaan dan kenikmatannya hanya sebatas dengan makanan dan minuman. Nggak lebih dari itu. Dia senang makan, dia senang minuman, dia cari itu makanan-makanan yang enak. Cuma sebatas itu. Nggak tahu nikmat, melainkan cuma itu doang. Orang yang semacam ini, yang terus terang sedikit yang dia rasakan daripada kenikmatan di dunia. Kenikmatan nggak cuma itu.
Kalau dapat di dunia nih, nggak cuma itu, nggak cuma makanan minuman, ada lagi yang lain yang nggak dia tahu. Berapa orang sebatas kenikmatan yang dia rasakan di dunia sebatas makanan dan minuman. Dia kejar itu, dia cari makanan yang enak. Yang dia tahu cuma itu. Ada orang lagi yang lain, kenikmatan yang dia kenal cuma wanita atau istri. Nggak lebih dari itu. Kesian. Cuma sampai di situ yang dia tahu. Ada beberapa orang merasakan kelezatan, kenikmatan kalau dia punya pengaruh besar. Macam-macam orang di dalam kenikmatan yang Allah berikan di dunia ini. Tapi ada beberapa orang itu merasakan kenikmatan di dalam hal yang lainnya. Apa? Beberapa orang ketika berjumpa dengan sahabatnya. Berjumpa dengan orang-orang yang dia cintai, duduk, asyik. Itu kenikmatan yang nggak ada duanya. Yang ngerti, yang mengenal kenikmatan tersebut, kelezatan tersebut, cuma orang-orang yang merasakannya. Yang punya hati. Perjumpaan dengan mereka nih, sahabat-sahabat, orang-orang yang takwa sama Allah Subhanahu wa taala di dunia tuh. Itu kenikmatan yang sangat besar yang dirasakan oleh orang-orang yang mengenal hal ini. Makanya tuh Al-Imam Syafi'i sampai bilang, "Laula musahabatul akhyar wal munajah bil ashar lama ahbabtu al-baqa fi hadhihi ad-dar." Dia bilang, Imam Syafi'i, kalau bukan karena dua hal, anak kagak mau hidup di dunia, kagak enak. Apa? Ada kenikmatan yang bikin anak tuh betah di dunia. Selain ini dua, anak kagak mau hidup, nggak betah. Apa itu kenikmatan yang bikin anak betah hidup di dunia? Musahabatul akhyar. Bersahabat dan berdampingan dengan orang-orang saleh. Itu kenikmatan yang luar biasa. Kalau bukan karena ini, nggak mau anak hidup di dunia. Dia bilang. Sama yang kedua, munajat di akhir malam. Itu yang membuat anak betah di dunia. Kalau enggak, mau ngapain itu? Hal yang semacam ini salah satu kenikmatan yang enggak dikenal sama orang-orang dunia. Yang enggak dirasakan sama orang-orang yang tahunya cuma makan, minuman, dan perempuan. Mereka cuma tahu sebatas makanan, minuman, istri, dan lain sebagainya. Sampai di situ. Yang beginian mereka tak ngerti. Makanya yang lihat tuh. Orang-orang saleh, para aulia Allah, para habaib kita. Asyik. Ketika mereka berjumpa dengan sahabatnya, berjumpa dengan para aulia Allah. Mereka enggak jumpa dengan mereka. Idza fatani gurbul ahibbati wal liga fa fi dzikrihim unsun li wahsyati khatim. Itu Habib Abdul Haddad bilang, kalau anda enggak bisa jumpa sama mereka, minimal anda dengar kabar mereka. Makanya anda perhatiin itu. Para aulia Allah, para salihin, asyik luar biasa kalau duduk bercerita tentang orang-orang yang telah mendahului mereka, para salihin, orang-orang yang bertakwa. Mereka rasakan kenikmatan, kelezatan yang luar biasa. Yang kenal ini cuman ahlinya aja. Nggak semua orang kenal. Oh, ini salah satu kenikmatan yang luar biasa. Sampai Imam Syafi'i bilang begitu. Terus juga, orang-orang itu ahli ilmu. Mereka makanan, minuman. Mereka nggak nafsu. Walaupun di mata orang-orang lain itu makanan, minuman merupakan salah satu kelezatan yang luar biasa. Tapi orang-orang berilmu, kenikmatan bukan di situ. Itu biasa bagi dia orang. Tapi salah satu hal yang paling nikmat yang dirasakan oleh orang-orang yang berilmu ketika membuka kitab mereka. Nih, nikmat kayak begini, kelezatan kayak begini hanya dirasakan oleh mereka. Sampai itu, beberapa dari mereka saking asyiknya dengan ilmu. Sampai lupa diri. Ada beberapa dari mereka tuh. Seperti Al-Imam Al-Asnawi dan yang lain-lainnya. Itu saking asyiknya sama ilmu. Dia kalau lagi murajaah itu duduk dari malam, dari maghrib. Nggak berasa. Dari isya tuh, atau sembahyang isya dia duduk murajaah. Nggak berasa saking asyiknya. Melainkan matahari udah panas tuh di atas kepalanya dia. Lalu dia sadar, ya Allah, udah angkat sendiri.
Saking asyiknya nikmatin kelezatan ini. Apalagi mereka tuh para ahli ilmu, ketika mereka mutola'ah, murajaah, ada suatu permasalahan ilmu yang mereka cari jawabannya. Berhari-hari itu. Ketika mendapatkan itu jawaban, Allah, itu kenikmatan yang luar biasa yang tidak bakal dikenal sama di dunia. Kelezatan yang luar biasa. Ini contoh di dunia. Kenikmatan kelezatan yang dirasakan oleh orang-orang itu lain-lain, macam-macam. Apa namanya, derajatnya macam-macam, bentuknya, kapasitasnya macam-macam, berbeda-beda. Ada cuma sekedar makanan, minuman, istri, udah. Ada orang yang lain lagi, perjumpaan dengan para sahabatnya, dengan kekasih-kekasihnya. Ada lagi yang kenikmatannya di dalam ilmu, lebih luar biasa lagi. Ada lagi model kayak sahabat Rasulullah. Mereka tuh, makanan nggak ada artinya. Istri yang cantik di mata mereka biasa aja. Tapi yang paling nikmat bagi mereka ketika duduk dengan Rasulullah. Itu kelezatan, nggak ada tandingannya. Itu di dunia kayak begitu. Di surga juga demikian. Kemarin kita bahas tuh tentang makanan di surga bagaimana nikmatnya. Kita bahas kemarin tentang bidadari-bidadari yang luar biasa cantiknya di surga. Itu yang luar biasa tersebut. Itu dibanding nikmat-nikmat yang lain lagi, ini kecil. Padahal luar biasa. Kemarin kita udah bahas sampai lupa diri gitu. Itu kecil. Itu nikmat kecil di surga. Itu nikmat yang umum yang dirasakan oleh semua orang yang derajatnya tinggi atau derajatnya rendah. Tapi ada lagi nikmat-nikmat yang cuma dikenal oleh mereka ahlinya. Orang-orang yang mengetahui. Di antaranya itu perjumpaan dengan para ulama, para salihin. Itu beberapa ulama, beberapa salihin, mereka tuh berharap kedatangan hari kiamat. Betul-betul berharap. Di antaranya Ajat Asri Salim bin Ahmad bin Jinbad. Dia betul-betul kangen, pengen hari kiamat datang. Kenapa? Hari kiamat kan menakutkan. Kenapa dia pengen hari kiamat datang? Dia bilang udah gak sabar, pengen berjumpa dengan orang-orang yang dia cintai daripada para ulama dan muhadditsin. Kenapa? Seumur hidup yang dibaca tuh ucapannya si fulan, Al-Imam Bukhari, Al-Imam Muslim, Al-Imam Ibn Hajar, Al-Imam fulan. Tiap hari tuh. Tiap waktu 24 jam yang ada di benaknya, yang dia lihat, cuma ucapan-ucapan mereka. Seumur hidup dihabiskan dengan mengenang mereka, para aulia sholihin. Nah sekarang dia ini betul-betul berharap datangnya hari kiamat supaya katanya berjumpa nih dengan orang-orang yang selama ini dia idolakan. Itu salah satu kenikmatan yang luar biasa, perjumpaan dengan para ulama, para sholihin. Sampai disebut beliau mengatakan, tamannaitul qiyamata laisa illa li alga man uhibbu min al-huffaz. Sampai itu, al-mar'u ma'a man ahabba min ahli tuqa wa lihati. Dia bilang, katanya Anda berharap, Anda berharap hari kiamat datang. Kenapa? Li'alqa man uhibbu min al-huffaz, supaya Anda bisa jumpa sama orang-orang yang selama ini Anda cintai, yang Anda idolakan daripada mereka, para ulama, para muhadditsin, para aulia Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab Anda dengar dari hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya al-mar'u ma'a man seseorang bersama yang dicintai. Ini Anda berharap datang hari kiamat Anda bisa jumpa sama dia orang. Itu merupakan kenikmatan yang besar. Jangan pikir dengan hurun ain atau makanan yang ada di surga itu gampang belakangan. Itu sih bakal dapat, tapi yang ini yang dicari-cari. Ya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan kita dikasih nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjumpaan dengan mereka. Nih, kita selama ini dengar tentang hadis Abdullah Haddad. Cuma sekedar dengar. Allah betapa indahnya ketika kita jumpa sama mereka. Di surga nanti. Di dunia aja kita kalau jumpa sama orang-orang soleh, orang-orang yang berdaya mukanya asyik ya. Asyik, nikmat lebih dari makanan. Kita duduk berjam-jam di hadapan mereka. Asyik, lupa diri, lupa makan, lupa minum, lupa istri. Iya kan?
Kenapa? Saking asyiknya duduk di hadapan mereka para aulia. Bagaimana ntar di surga kita jumpa sama mereka yang besar-besar. Para wali-wali yang besar, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari, fulan. Ya Allah, itu kenikmatan yang luar biasa di surga. Lebih dari makanan, lebih dari minuman, lebih dari hurul ain. Kalau hurul ain tadi ada bilang udah luar biasa kenikmatannya. Bagaimana yang ini? Terus salah satu nikmat lagi di surga perjumpaan dengan sahabat-sahabat. Sahabat ente di dunia yang dulu ente tagwa sama-sama. Taat sama-sama. Hadir maulid sama-sama. Ikut khusyuk, ikut nangis di dalam perayaan maulid. Ente bakal jumpa lagi di sana. Itu bakal ada perjumpaan yang begini di surga nanti. Kita bakal saling berbincang satu sama lain. Kita ingat juga dulu kita bikin begini. Kita sama-sama hadir majelis. Kita dulu pergi ke sini bareng-bareng cari keridhaan Allah. Kita ingat juga di majelis yang dulu sih waktu kita hadirin majelis Qurani. Di situ nggak tahunya kita nggak sadar, baru sadar sekarang kalau kita udah di surga. Itu waktu dosa-dosa kita diampuni sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bakal saling ketika berjumpa sahabat satu sama lain itu bakal mengingat hal yang semacam ini. Ingat gak kenangan kita dulu? Lebih daripada makanan minuman. Lebih daripada hurul ain. Ya Allah. Mudah-mudahan kita dikasih nikmat-nikmat semacam ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu nikmatnya juga perjumpaan dengan baginda Rasulullah. Mudah-mudahan kita dimuliakan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahabat, kalau bukan ada nikmat kayak begini di surga, nggak ada yang mau masuk surga. Mereka mau masuk surga, kenapa? Karena ada Nabi Muhammad di situ. Kalau enggak, nggak ada yang mau masuk surga. Itu diriwayatin. Sayyidina Thauban, sahabat Rasulullah, terkenal cinta sama Nabi luar biasa. Sehari itu, kalau nggak lihat Nabi nggak bisa hidup. Sehari kalau nggak lihat Nabi nggak bisa hidup. Pasti mesti ketemu Nabi. Itu hidupnya begitu. Kalau nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak enak hidup. Satu kali, Sayyidina Thauban, dia duduk di merenung berpikir. Begini keadaan orang-orang beriman dari Al-Quran. Dia duduk berpikir, merenung. Dia bilang, ya Allah, hari kiamat pasti bakal datang saatnya. Bakal datang waktunya. Ntar hari kiamat kalau udah datang, sudah pasti. Bakal datang waktunya. Dan kalau hari kiamat itu datang, cuma ada dua kelompok. Nggak ada kelompok ketiga. Apa kedua kelompok itu? Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Kelompok di surga dan kelompok di neraka. Nggak ada kelompok yang ketiga. Wah aneh katanya Thauban, dia lagi merenung berpikir. Aneh. Salah satu dari kedua kelompok itu. Katanya Sayyidina Thauban. Masuk surga atau masuk neraka. Dia bilang begitu. Dia bilang, dalam hati dia merenung, dia berpikir, kalau emang aneh masuk surga. Kalau emang aneh masuk surga. Yang udah pasti. Nabi di atas. Nabi. Kecil kan, kayaknya sama dia. Udah pasti Nabi di atas. Soalnya kalau masuk surga, untung kalau udah masuk surga. Yang jelas tuh Nabi di atas, karena nggak mungkin. Aneh siapa Nabi. Beda jauh. Dia pikir, dia renung. Artinya, kalau ada masuk surga, pasti dong. Pasti Anda bakal berpisah juga sama Nabi. Nabi di atas, derajat yang tinggi. Kalau para anbiya. Soalnya di bawah. Tapi, apa enaknya surga kalau ada mesti pisah sama Nabi? Di dunia aja Anda kagak bisa hidup kalau sehari nggak ketemu Nabi. Gimana di akhirat nanti? Ya Allah, dia pusing, dia berat, dia pikirnya. Kalau Anda masuk surga, kalau Anda nggak masuk surga, selama-lamanya Anda nggak bakal hidup sama Nabi.
Dia bilang kebinasaan yang nggak ada habis. Ya Allah. Dia merenung, dia tidur, dia nangis. Kenapa? Udah punya kabar pasti, dia bakal pisah sama dia. Walaupun aku enggak. Ini menurut renungan dan pendapatnya dia. Dia nangis, seharian, berhari-hari dia nangis. Nggak bisa makan, nggak bisa minum. Kenapa? Tahu bakal pisah mana? Nabi. Sampai akhirnya, Nabi nanya sama sahabat-sahabatnya, kemana Sauban? Kok lama nggak kelihatan? Biasanya dia tiap hari pasti kelihatan. Sahabat bilang, ya Rasulullah, Sauban lagi sakit. Sakit? Ayo kita tengokin. Dia tengokin sama Nabi. Sampai di rumahnya Sauban, Nabi lihat Sauban tuh keadaan udah parah. Udah kurus, kering, udah pucat, udah hampir mati. Udah hampir mati. Rasul melihat gitu terharu, sedih. Sampai dia tanya, ya Sauban, mana lagi Sauban? Apa yang membuat ente kayak begini nih? Apa jawab Sayyidina Sauban waktu ditanya sama Nabi itu? Dia bilang, ya Rasulullah, ente tanya sama ane apa yang membuat ane seperti ini? Jawabannya satu, ya Rasulullah, mahabbatak ya Rasulullah. Kecintaan ane sama ente bikin ane kayak begini. Dia bilang, ane jadi sakit begini, nggak bisa makan, nggak bisa minum, kurus, kering. Udah mau mati. Sebabnya satu. Nih, kecintaan anda sama ente bikin anda kayak begini. Ayo, hal-hal. Nih, kecintaan para sahabat dulu bikin mereka kayak begini. Nabi dengar begitu, hanya apa yang terjadi. Diceritain Rasulullah ada satu kali merenung. Ntar hari kiamat bakal datang saatnya. Nanti di surga tuh, kalau anda masuk surga itu di atas, anda di bawah. Tuh kalau anda masuk surga, anda bakal pisah. Kalau neraka ada ya Allah selama-lamanya nggak bakal jumpa sama engkau. Habis apa nikmatnya surga kalau anda mesti pisah sama ente? Maksudnya Sauban begitu. Anda pengen masuk surga, tujuannya cuma pengen jumpa sama ente, pengen ketemu sama ente ya Rasulullah. Dengar gitu, Nabi terharu, nggak bisa jawab. Nggak lama itu waktu juga turun ayat dari Allah. Turun ayat dari Allah kepada Nabi Muhammad yang bunyinya "Man yuti Allah wa Rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalika al-fadlu min Allah wa kafa billahi 'alima." Nabi bilang sama Sauban, ambil kabar gembira. Nih, sekarang turun ayat dari Allah. Apa bunyi ayatnya? Ente pengen jumpa sama ana kan? Pengen jadi pendamping ana di hari kiamat, kata Rasulullah. Nih, ada kuncinya, dikasih kunci sama Allah. Walaupun benar, belajar para anbiya di atas. Tapi ambil kabar gembira, ente pengen sama kita, pengen sama para anbiya, pengen sama aneh di sorga. Nih kuncinya. Allah bilang, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ. Yang taat sama Allah dan Rasulnya, hari kiamat kelak bakal digabungkan, bakal dibangkitkan oleh Allah bersama mereka tuh orang-orang yang dapat anugerah dari Allah. Siapa mereka? Minan nabiyyin, was-siddiqin, wasyuhada, was-salihin. Itu para anbiya, para siddiqin, para syuhada, was-salihin. Ini orang yang taat sama Allah dan Rasulnya, sama mereka hari kiamat. Anda pengen nama aneh, ini kuncinya. Taat sama Allah, taat sama Rasulnya. Wah, ini omongan dari Allah bukan untuk Sauban seorang. Untuk setiap orang yang taat sama Allah dan Rasulnya, insya Allah hari kiamat sama Nabi Muhammad SAW. Intinya apa? Tuh, sahabat dulu begitu. Berharap masuk surga. Kenapa? Bukan karena hurul ain. Mereka udah dengar hurul ain dari Nabi. Mereka udah dengar makanannya, minumannya, kenikmatan yang di surga. Tapi bukan itu yang mereka cari. Pengen mendampingi Rasulullah, pengen sama Nabi. Ya Allah. Makanya tuh, waktu ada sahabat yang betul-betul khidmah sama Nabi, perhatian sama Nabi. Ini sahabat kerjaannya ngeronda depan pintunya Nabi, ngejagain Nabi. Sampai ditanya, kenapa? Nabi kan udah dijaga sama Allah, ngapain ente jagain lagi? Dia bilang, iya betul, Nabi Muhammad udah dijaga. Tapi ane takut Rasulullah kalau malam hari keluar, dia perlu sesuatu, nggak ada yang bantuin dia, nggak ada yang ngurusin dia. Ane di sini ane ngeronda, biar takut kalau Nabi keluar malam, perlu sesuatu, ane bisa bantuin. Ada keluarga, ane bisa bantu. Tiap malam nggak tidur, orang pada tidur, dia nggak, dia bengong depan pintu rumahnya Nabi. Nungguin, Nabi perlu apa?
Tuh lihat sahabat, saking cintanya kayak begitu. Satu kali, Nabi keluar dari rumah, tengah malam. Orang lagi tidur. Keluar, tapi hadap sahabat lagi duduk depan pintunya Nabi. Dan dia bilang, ngapain lu di sini? Dia bilang, ya Rasulullah, ane jagain ente. Aku ente perlu sesuatu, perlu apa? Ente bisa bantu. Terus Nabi bilang sama dia, katanya, Fulan, apa yang ente mau, ente minta sama ane kasih. Ane minta sama Allah, dikasih sama Allah. Ditawarin sama Nabi doa yang mustajab. Ya Allah. Nih, kalau orang zaman sekarang ditawarin kayak begitu, nggak tahu apa yang dia minta. Apalagi zaman pemilu, kayak begini nih. Minta jabatan, pengen jadi presiden, pengen jadi menteri, naudzubillah. Yang nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Yang ada cuma penyesalan, kata Nabi. Tapi lihat tuh, waktu itu ini sahabat salah satu orang susah, melarat hidupnya. Kalau meminta kekayaan saat itu dikasih sama Nabi jadi orang paling kaya. Tapi enggak. Itu waktu ketika ditawarkan sama Nabi doa mustajab, dia bilang apa sama Nabi? Ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Anda jangan minta apa-apa. Yang Anda minta cuma nafsu. Apa? Anda minta sama ente supaya Anda jadi pendamping ente di surga nanti. Anda pengen sama-sama sama ente di surga. Ya Allah, ya Allah. Akhirnya, ini orang ketika minta gitu, Nabi bilang sama ini orang. Katanya, ente pengen jadi pendamping Anda di surga? Boleh. Insya Allah ente Anda kasih. Tapi ente bantu Anda ya, kata Nabi. Bagaimana caranya Rasulullah dibantu ente? Katanya, a'inni alayya ala nafsika bikasratis sujud. Ente bantuin Anda dengan ente banyak sujud sama Allah Subhanahu wa taala. Ente banyak sujud, insya Allah hari kiamat di surga ente sama Anda, kata Rasulullah. Ente perhatiin di sini. Harapan para sahabat nggak lain tuh di surga, bukan bidadarinya ikut ntar. Bukan makanan dan minuman itu ngikut. Walaupun itu luar biasa. Tapi harapan mereka nih mendampingi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tuh Habib Ali Habsyi dia bilang di dalam syairnya yang terkenal, dia bilang fi jannatin ma syabani min wasfiha illa li kaunil hibbi fiha khayyana. Dia bilang surga tuh, di surga yang membuat Anda rindu sama surga bukan kenikmatannya, bukan bidadarinya, bukan makanannya, bukan minumannya, tapi satu yang bikin Anda rindu, kangen sama surga. Tiap hari Anda minta sama Allah, as'aluka ridha wa jannah. Yang Anda minta sama Allah tiap hari itu surga, bukan karena bidadari, bukan karena makanannya, bukan karena kenikmatannya juga, bukan. Tunggu ikut sebentar belakangan. Anda minta sama Allah surga, kenapa? Likaunil hibbi fiha khayyar. Karena sang kekasih berkemah di situ. Siapa kekasihnya? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, nikmat yang benar-benar besar. Entar tuh di hari kiamat tuh di surga. Entar di waktu tertentu tuh rombongan pada ziarah ke rumahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebut, itu tuh di antaranya di Hadil Arwah. Di beberapa kitab-kitab yang lain. Itu orang-orang yang biasa itu pada datang ke rumah pemimpin masing-masing yang dulu dijadikan sebagai rujukan di dunia para ulama, para salihin. Udah begitu, mereka sama-sama itu, para ulama, para salihin, datang ke rumah para anbiya. Udah datang ke rumah para anbiya, mereka tuh beromongan, nabi-nabinya, utusan-utusan Allah. Para awliya, para salihin, manusia semuanya datang ke mana? Ke rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ziarah ke rumahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bagaimana itu waktu? Bagaimana tuh keadaannya? Ya Allah, enak banget. Mudah-mudahan kita tuh nggak di tempat lain pada saat itu. Ada orang ketika rombongan lagi ziarah Nabi, dia lagi ziarah malaikat Malik. Allah ya, pas jangan sampai.
Allah kepian balik. Agak ada yang menengokin dia. Tuh, dulu itu begitu nanti di surga. Itu salah satu kenikmatan yang nggak ada duanya jumpa sama Rasulullah. Mudah-mudahan kita dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala. Entar tuh habis pada jumpa sama Nabi di istananya Rasulullah tuh di surga. Entar rombongan dia sama Nabi. Rombongan sama Nabi itu, Nabi keluar dari istananya, dari rumahnya. Ngapain? Nabi keluar, rombongan mimpin mereka. Ngapain? Ziarah. Untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nih, maka disebut dengan Abi Afal Adha. Ziarah itu perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kayak begini, kapan? Tiap hari Jumat. Itu bakal umumnya orang di surga. Tiap hari Jumat. Tuh hari Jumat sama malaikat di surga dinamai Yaumul Mazid. Hari bonus. Hari dikasih bonus nikmat sama Allah. Apa? Itu dia. Ziarah para aulia, ziarah para anbiya, terus sama-sama berbondong-bondong ke rumahnya Nabi Muhammad, terus habis itu Nabi Muhammad bareng-bareng sama dia orang mimpin mereka untuk ziarah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, makanya itu Nabi pernah bilang dulu sama sahabat-sahabatnya. Wa hadzal hadis yang diriwayatkan tentang perjumpaan dengan Allah, melihat keindahan Allah di surga nanti. Ada hadis mutawatir, udah nggak bisa diingkari lagi. Hukumnya seperti Al-Quran. Bahkan Al-Quran pun menyatakan hal yang semacam itu. Allah bilang di dalam Al-Quran, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah di saat itu wajah yang bercahaya, yang berseri-seri. Kenapa? Saat itu mereka melihat kepada Tuhan mereka, pencipta mereka Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala. Disebutkan nama Allah di dalam Al-Quran. Dalam ayat yang lain Allah bilang, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. So, bagi mereka yang berbuat kebaikan di dunia, bagi mereka husna wa ziyadah. Apa itu husna? Al-husna itu surga. Wa ziyadah, tambahan. Nikmat di atas surga. Apa itu? Perjumpaan dengan Allah, melihat keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu disebutin di dalam ayat. Sampai Nabi Muhammad juga bilang kepada para sahabatnya. Satu kali Nabi lagi duduk sama para sahabat di bawah rembulan. Cahaya bulan purnama. Nabi bilang sama sahabat-sahabatnya, "Innakum satarawna rabbakum 'ayanan kama tarawna hadzal qamar la yudamuna fi ru'yatihi." Kata Nabi, entar kalian tuh kelak bakal melihat Tuhan kalian secara langsung sebagaimana nih kita berkumpul di malam melihat bulan purnama. Kata Rasulullah. Ya Allah, artinya udah enggak ada syak lagi. Enggak ada keraguan lagi bakal berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi bilang, fa in istata'tum alla tagmidu 'ala salatin qabla tulu'i syams wa salat qabla ghurubiha faf'alu. Barang siapa di antara kalian yang bisa untuk menjaga salat sebelum terbit matahari, yaitu salat subuh berjamaah, terus juga salat asar berjamaah, hendaknya dia lakukan. Artinya apa? Ente pengen jumpa sama Allah, pengen melihat keindahan Allah, pengen derajat tinggi di sisi Allah saat itu. Ya, ini salat subuh, salat asar jangan tinggal. Biar khusyuk, biar sempurnakan itu salat. Sebab ntar semua yang masuk surga bakal melihat Allah, tapi derajat beda-beda. Beda-beda. Anda tanya sama ente, rakyat biasa, ya, rakyat biasa sama anggota DPR, dekatnya sama presiden beda nggak? Beda jauh. Tukang becak belum tentu tiap hari bisa ketemu, setahun sekali seumur hidup belum tentu bisa ketemu sama presiden, kan gitu. Kalaupun bertemu juga di ujung, di belakang, di lapangan yang luas di belakang, anggota DPR di depan. Ini DPR, anggota DPR sama menteri, beda jauh nggak? Beda jauh, menteri tiap hari ketemu. Ya, ini menteri sama wakil presiden, beda jauh nggak? Beda, wakil presiden. Wakil presiden sama bininya presiden bagaimana? Jauh lagi bedanya. Ente boleh terserah, mau di ujung, jadi pedagang,
Apa pengen yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala entar. Itu derajat beda-beda. Tergantung keadaannya di dunia. Nih, tergantung tuh salah satunya tuh salat, ibadahnya, taatnya sama Allah. Waktu Jumatnya juga. Pagi-pagi dia datang. Udah khotib di atas mimbar, dia baru datang. Itu berpengaruh di dalam perjumpaan melihat keindahannya Allah ntar di hari kiamat. Ya Allah, ya Rabb, mudah-mudahan kita dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dalam pertemuan kita besok kita bakal bahas nih tentang perjumpaan tersebut. Mudah-mudahan kita dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala. Pengen lihat keindahan Allah, jaga nih mata dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Baiklah. Mata yang sering melihat kemaksiatan, sering melihat haram. Walaupun masuk surga. Walaupun kalau udah masuk surga bakal melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi sebelumnya dipenuhin dulu tuh, dibersihin matanya dengan api. Nauzubillah. Rasul bilang, "Man mala'a 'ainaihi bil haram, mala'a Allahu 'ainaihi bin nar." Orang yang memenuhi matanya dengan maksiat, dengan hal yang haram, dipenuhi matanya oleh Allah dengan api, kata Rasulullah. Api neraka, na'udzubillah. Ini jaga di mata dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rabb. Ada orang sebelum dia berjumpa dengan Allah di sorga, sebelum berjumpa dengan Rasulullah di sorga nanti, di dunia dia sudah berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dunia dia sudah melihat keagungan Allah dengan hatinya. Ntar juga itu punya pengaruh besar di sorga. Orang yang sudah sering jumpa sama Nabi di dunia, sorga udah dekat sama Nabi, nggak asing. Agak asing lagi. Orang tuh para aulia, para ahli ma'rifah billah yang udah dibukakan mata hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengenal Allah, melihat Allah dengan hati mereka. Udah kenal sama Allah di dunia, masuk surga. Di dunia sama masuk surga enggak ada bedanya bakal diulang. Makanya itu para arifin dia bilang, katanya nih di dunia ada surga. Barang siapa yang masuk ke dalam surga dunia tersebut, nggak bakal kangen sama surga dunia akhirat. Kenapa? Sebab nggak beda. Dia udah mencicipin, udah ngerasain itu surga di dunia. Apa itu? Jannatul ma'rifah. Surga ma'rifah billah. Surga dekat sama Allah. Surga cinta sama Allah. Surga menyaksikan keindahan Allah dengan hati. Orang kalau dia masuk surga tersebut di dunia, nggak beda sama di akhirat. Makanya yang terlihat tuh, kita nggak tahu apa-apa, terus terang. Kita cuma dengar kisahnya para aulia itu, para solihin. Udah kenal Allah, lupa sama segalanya. Lupa sama dirinya. Sampai Sayyidina Imam Ibrahim bin Adham dia bilang, "Lau ya'lamuna al-muluk wa abna'ul muluk ma nahnu 'alaihi min al-ladzah wa tuma'ninah lajaladuna 'alaihi bis-suyuf." Beberapa lagi dia bilang, katanya, "Lau kan ahlul jannah fil jannah 'ala ma nahnu 'alaihi, innahum la fi 'aishin tayyib." Itu ada beberapa salihin bilang, kalau emang orang surga ngerasain apa yang kita rasain, baru sudah dapat nikmat. Tapi kalau mereka nggak ngerasain apa yang kita rasakan, dari kenikmatan, kelezatan, mengenal Allah, apa enaknya masuk surga? Dia bilang begitu. Sebab dia udah ngerasain surga di dunia. Surga ma'rifah billah. Ibrahim bin Adham bilang, katanya nih, kalau raja-raja tahu apa yang kita nikmatin, kita rasakan daripada kelezatan dekat sama Allah, taat sama Allah, nggak bakal tuh. Mereka bakal mengejar-ngejar dunia. Mereka bakal mengerahkan segala bala tentara mereka untuk merampas kelezatan, kenikmatan yang ada rasakan. Tapi anak pun dia orang kagak tahu. Lahir dengan bilang gitu. Ya Rabb, mudah-mudahan kita di dunia masuk surga, di akhirat juga masuk surga. Mudah-mudahan di dunia kita kenal Allah, di akhirat juga kita kenal Allah. Ya Rabbal Alamin, wa ya'jilul ajudi, wa rahmul masakin. Ya Rabb, insyaAllah besok, dalam pertemuan kita yang besok nih, masih ada berapa pertemuan lagi? Sekitar 3 atau 4 kali pertemuan.
Ya, kita bahas nih tentang melihat keindahan Allah di surga. Kemudian terakhir, bab yang terakhir yang bakal dibahas sama Abdullah Haddad tentang luasnya kasih sayang Allah. Terus itu udah habis dihatam nih kita. Tinggal penutupan. Mudah-mudahan kita memisik insyaAllah. Hitam penutupan yang bawa kebahagiaan bakal kita di dunia dan di akhirat. Gak berapa, berapa tahun nih kita baca? 2 tahun, 3 tahun? Berapa tahun? 3 tahun kali? 2 tahun deh kurang lebih. Ini hitung-hitung ada berapa pertemuan sudah dekat. Sama sekarang udah 50 lebih, kurang lebih. Ya 2 tahun setengah per 3 tahun deh. Mudah-mudahan bahwa keberkahan bakal kita sekalian. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah. Sampai di sini ada mau nanya? Ada yang mau nanya? Allah. Nggak ada yang mau nanya? Nggak ada yang nanya, ada yang nanya. Dek, melihat Allah, Dek. Bagaimana itu? Pakai mata. Atau bagaimana ngelihatnya? Ini bukan pertanyaan. Ini pertanyaan yang semacam ini nggak boleh kita tanyain. Model kayak di Aqidatul Awam disebutin min ghairi kaifin wa hisarin waqtarat alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Artinya kita jangan nanya, yang penting kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu bukan urusan ente. Yang jelas Nabi Muhammad sudah bilang masuk surga ente bakal lihat Allah. Jangan tanya bagaimana. Ya, jangan tanya bagaimana. Yang penting ente masuk surga, ente lihat Allah, bagaimana caranya jangan ente bakal tahu. Jangan usah ditanya itu. Pertanyaan yang udah tahu bakal datang jawabannya jangan ditanya lagi, tunggu sabar dikit ente bakal lihat. Jangan buru-buru. Buru-buru akhirnya jadi bahaya tuh, akidah jadi berantakan. Jadi rusak, hal yang semacam ini nggak boleh ditanyakan. Ya, jangan sampai ente terpengaruh sama omongan orang-orang ngaduk. Ya, insya Allah kita semua dikasih nikmat sama Allah Subhanahu Wa Taala, bisa melihat keindahan Allah Subhanahu Wa Taala. Masalah bagaimana itu bukan urusan kita. Urusan kita cuma minta sama Allah. Ya, jangan dipikirin. Masalah begini itu bukan urusan kita, itu urusannya Allah. Kita nggak sampai, akal kita belum sampai di situ. Allah bilang malah ayat ra'at, wala udhun sami'at, wala khatar ala qalbi. Kau juga ya, nggak bisa tuh. Belum sampai akalnya kita. Kita terlalu kecil. Insya Allah kalau kita masuk kita bakal lihat. Mudah-mudahan kita dimuliakan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang mau nanya? Lebih. Antara ini di dunia kan? Di dunia. Ya. Kalau di akhirat, ada di dunia nggak ada yang melihat Nabi Muhammad, yang nggak ada yang melihat Allah dengan mata kepalanya, melainkan hanya seorang, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tadi. Sebab apa namanya ada taliknya begitu. Ya. Nggak ada yang bisa melihat Allah dengan mata kepalanya di dunia, melainkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya itu bohong. Orang-orang yang pada ngaku melihat Allah, dapat wahyu, kagak ada, omong kosong semuanya. Jangan kelebihan kalau mengaku. Ya, jangan kelebihan. Yang wajar aja. Jangan kelebihan, orang ngaduk kayak begitu. Nggak ada yang melihat apa namanya Allah dalam keadaan hidup, melainkan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu satu-satunya orang. Nabi Musa kan izinin, mau diizinin.
Iya, Nabi Musa gak dikasih sama Allah. Di dunia kalau melihat Allah, gak dikasih. Ntar di akhirat, ada waktunya. Itu kalau masuk surga. Nah, sekarang mudah-mudahan kita dikasih kemuliaan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mata kagak ada yang lihat kecuali Nabi Muhammad. Tapi dengan hati. Oh, para arifin tuh. Kenikmatannya dia orang. Hidupnya dia orang tuh. Arifin billah, salihin. Habib Abdullah Haddad meninggal, buta. Matanya nggak lihat apa-apa umur 3 tahun. Dari sejak 3 tahun tuh kena penyakit. Cacat, buta. Tapi mata buta, hati melek. Dia ngelihat apa yang kagak kita lihat dengan hatinya. Makanya waktu dia ziarah Nabi itu, Habib Abdullah Haddad, dia bilang katanya, Fa'asyraqatul anwar min kulli janibin wala hasanah min khairi kulli mazhabin. Habib Abdullah Haddad waktu ziarah Nabi dia bilang, katanya ada waktu sampai ke penghujung kota Madinah, dari ujung kota Madinah tuh ada melihat cahaya yang terang benderang yang memenuhi kota Madinah yang sumbernya dari kuburan suci, yaitu kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang, "Wa'asyraqatul anwar min kulli janibin." Dia bilang, "Anda lihat cahaya terang benderang, bukannya dia buta." Dia kan dari umur 3 tahun buta. Enggak, yang buta kita yang bukan dia. Kita masuk sana kita nggak lihat apa-apa, yang kita lihat cuma marmer, bangunan yang megah itu yang kita lihat. Kalau dia enggak, yang dia lihat bukan itu. Sebab dia nggak ngelihat pakai mata, ngelihat pakai hati, yang dia lihat cahaya yang terang benderang. Wa asyraqatul anwar min kulli janibin wala hasana min khairi kulli mazhabin. Mudah-mudahan mata hati kita dibuka sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya ente jangan mudah terpengaruh sama orang ngaduk. Oh, sumpah sama Allah, melihat Allah. Nabi Musa gak dikasih. Ya, mudah-mudahan kita dimuliakan sama Allah, dibuka hati kita, dikasih sama Allah, jadi orang-orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allah Allah.